Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Seperti biasa, kita akan rakit PC subscriber bersama Rama Ruby Ramadan. Nah, sebelumnya, ini kan banyak teman-teman juga yang pengen khususnya kita rakitin langsung gitu kan, bisa hubungin langsung ke Instagram saya atau ke Instagram Sekilas IT. Via DM aja gitu ya. Kalau misalkan di komentar nanti nggak sempat kebalas, karena di komentar tuh karena banyak banget biasanya ya, ke DM bisa atau ke Instagram lah gitu bisa. Nanti kita tinggal ngobrol-ngobrol di sana gitu. Oke, ini yang siapa? Punya siapa, Mbak? Ini punyanya Kang Ricky dari Jawa Timur. Kang Ricky, ini Intel Spence Boy, gitu ya, Pak? Betul, Intel Spence Boy. Gitu. Karena kalau misalkan Intel Spence Boy, pasti prosesornya pakai apa, Mbak, ini? Ya, pakai Intel. Pakai Intel. Iya. Pertama kita kenalan dulu langsung ke prosesornya aja. Ini pakai prosesornya apa? Pakai Core i7 10700F. Oh, ini Intel Gen 10, ya. Betul. Jadi yang dirilis tahun 2020. Iya. Jadi Kang Ricky itu pas nge-DM saya tuh dia udah punya rakitan sendiri ya gitu. Jadi dianya udah pengen pakai prosesor ini, motherboard ini, terus VGA-nya ini juga. Jadi udah ngerekomendasiin duluan gitu. Ya, Kan boleh kalau juga, kalau lihat harga kan emang ada lagi yang lebih Ya. dari ini gitu. Emang Cuman banyak nggak mau, banget gitu. kalau misalkan pilihan mendang-mending ya banyak pilihan Iya, ya. betul. Di harga ini kan Core i7 10700 punya 8 core 16 thread. Untuk Intel harganya berapa? Ini 36 kemarin beli. 36. Kalau AMD-nya juga ada ya, Ryzen 7 5700X. itu juga sama punya 8 core 16 thread juga. Betul. Harganya bahkan lebih murah ya. Lebih murah ya. 32-an ya. 32-an. Bisa irit 500.000. Tapi karena Spence Boy, Spence Boy. Intel ditawarin yang lain ya gimana, nggak mau pasti berarti. Jadi dia udah pengen i7 Gen 10, bobonya disesuaikan sama VGA-nya pakai ini. Ya memang prosesor ini tuh terbaik di kelasnya. Kalau misalkan kita pilihannya Gen 12700F, itu harganya masih di 5,2 5,3. Masih mahal. Masih mahal lah. Kalau misalkan kenapa nggak i7 11700, sama juga masih mahal juga ya, Mak. Masih di atas 4 juta Di atas lebih. 4 juta ya, 42, 43 gitu. Jadi ya udah deh, pengen Core i7 yang harganya di 3 jutaan, ya pilihannya Gen 10. Bener berarti ya, Mak. Oke, terus lanjut ke apa, motherboard, Mak? Motherboardnya ini pakai ASRock B560M Pro 4 Ini berarti udah support Gen 11. Gen 10, Gen 11. Kalau misalkan mau upgrade bisa ke 11 900K. Masih bisa ya? Masih bisa. Atau 11 700 bisa lah ya. Itu karena masih support LGA 1200 ya. LGA 1200. LGA 1200. Nah, jadi harus pastiin dulu nih LGA soketnya sama-sama gitu. Jangan nanti beli prosesor Gen 10 pakai motherboardnya LGA 1700. Nanti nggak masuk ya, Mak. Nggak bisa. Nggak bisa gitu ya. Ini terus lagi memori RAM, Mak. Memori RAM-nya ini pakai Adata XPG D50 yang white version ya. 2 kali 8 GB 3200 MHz. Oh, oke. Pastilah memori RAM-nya ada tahu aja, Mak. Pasti selalu ada Selalu ya. Jadi performanya udah bagus, oke ya, Mak. RGB-nya juga bagus. Terus Terus heatsink RAM-nya juga bagus. heatsink-nya bagus. Lah, jadi harganya juga Murah ini paling murah ya. 955 atau 960. Ya di kelasnya lah ya, Iya. dengan heatsink, dengan speed yang hampir sama, ini termasuk harga yang paling terjangkau ya. Makanya banyak banget setiap rakitan PC pasti memorinya Adata XPG gitu ya. Ya lumayan lah itu ya, bisa jadi alternatif solusi gitu. Nyari memori RAM terbaik, ya udah XPG. Ada banyak banget lah pilihan yang lain. Oke, nah ini speednya tuh kan 3200 ya, Mak. Si prosesornya itu up to 2933. Berarti nanti ada XMP 2.0-nya berarti. Ada dua ya? Ada dua ini. Profilnya 3200 sama 3000 MHz kalau nggak salah. Berarti nanti tinggal dijalankan di 3000 MHz aja ya. Dan berjalannya berarti 2933. 933. Ya udahlah, aman lah kalau Intel mah tinggal tancap-tancap gitu kan udah normal gitu. Terus apa lagi, Mak? Terus ini VGA card ya. VGA card boleh lah. Ini pakai Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ya. 3060 Ti. Iya. Merek apa? Merek Palit ya. Palit ya ini. Harganya? Harganya kemarin 44 gitu kalau nggak salah. Udah murah pisan atunya.
Udah lumayan. Ada garansinya masih Masih garansi, masih jalan. Ini garansinya AGS gitu kalau nggak salah, nggak tahu NJT, lupa. Itu masih 11 jalan 12 ya lah sampai distributornya. 2025. Oh, masih lama tuh ya, masih aman. Dual fan juga ya. Dual fan. 1 kali 8 pin powernya. 1 kali 8 pin gitu. Ya 3060 pas lah 10700 ya. 3060 Ti harganya 4 jutaan ya. 4,4. Kan murah pisan. Pasti FPS-nya udah Tinggi tinggi banget. banget lah, main apapun lah ya. Enggak apapun sih, game-game casual, game-game e-sport gitu. Terus ini si kondisi fisiknya juga masih sangat bagus lah gitu. Kondisi fisik masih bagus ya. Masih ya like new banget lah. Like-nya banget. Jadi ya memang kita harus bisa milih juga, jangan kan murah udah langsung gas beli. Ternyata kan nanti performanya nggak sesuai kan, bahaya juga ya mah. Kalau ini masih oke lah ya. Masih oke banget. Terus apalagi NVMe-nya ini pakai NVMe ini storage Adata ya. XPG SX 8200 Pro 512 GB. Storage-nya XPG lagi ya, XPG Pak? lagi. XPG lagi gitu kan. Ya memang banyak banget yang suka XPG, nggak tahu kenapa. Mungkin karena harganya nggak terlalu mahal, performanya juga oke. Terus 8200. tambah hard disk buat penyimpanan 1 TB. Terus power supply-nya ini pakai Cooler Master. MWE 750 watt 80 plus bronze. Bronze. Semi modular atau enggak? Enggak modular. Oh enggak. Semi juga. Langsung aja gitu, Langsung aja. kabel-kabelnya langsung. Yang nggak apa, yang penting udah bronze lah minimal Jadi, lah ya. itu power supply-nya juga rekomendasi dari Kang Ricky-nya juga. Oh, yang punyanya juga Iya. ya. Oke. Terus terakhir casing gimana? Ini dulu casing ya. Oh, ini iya. pakai jadi apa? Ini bisa dibuka Bisa. juga berarti, Mak? Jadi fan terus ini gitu pakai ya. dark flash semua ini. Oh, pakai dark flash Iya. semua ya. Ini warna putih juga. Tuh. Cooler juga sama. Kalau juga dark flash sama. Hmm. Yang DX 240 version 2 kalau nggak. Ayo water cooler ini berapaan harganya nih? Yang 240? Ini tuh kemarin 975. Berarti di bawah 1 juta Iya, berarti ya. 1 juta. Udah ARGB juga nih RGB fan-nya. juga ya. Ini fan-nya sama kayak Infinity 8, ada flash Infinity 8. Oh, ada fan terpisah juga bisa beli gitu. Enggak, jadi bawaan fan-nya sama kayak Dark Flash Infinity 8. Oh. Jadi si Dark Flash juga jual fan-nya yang merek itu. Sama kayak ini kuling ini. Sama si fan Iya, bawaan jadi si kalau cooler ini. ada yang mau rakit mungkin Fan-nya pengen sama. jadi ini namanya Infinity 8. Infinity 8 tuh. Jadi bisa semuanya serasi, Selaras, ya, betul. seragam Iya. gitu ya. Oke, mantap juga berarti ya, Pak. Ini casingnya lumayan lah, nggak terlalu apa ya, mencolok tapi tetap elegan ya. Betul. Banyak banget kan brand-brand casing yang punya desain seperti ini ternyata laris ya, Mak. Iya. Harus banget ini Dark Flash DLM 22. Kalau dulu kan yang pengen ada fan-nya kelihatan gitu Iya. kan. Kalau sekarang yang nutup kayak gini lebih elegan. Iya. Soalnya yang kebuka biasanya lebih cepat kotor. Oh gitu ya. Iya. Kalau gini kan tetap bersih gitu ya. Apalagi kan di sampingnya juga tuh ada untuk exhaustnya, intake dari sini ya. Yang penting di depannya tetap dipasang fan supaya airflow di dalam PC ini tetap terjaga bagus gitu ya, nggak kepanasan si komponennya. Terus apalagi, Mak? Udah ya fan, ayo udah kayaknya udah. Totalnya berapa nih? Totalnya ini 15 Bukain aja jutaan. lah. Bukan aja. Biar kelihatan. Ini tuh 15 jutaan ya udah semuanya. Udah termasuk ongkirnya juga. 15 jutaan kan. Ya lumayan lah. Kita lihat performanya seperti apa, Mak. Tes beberapa game dan editing juga ya. Karena ini rencananya si Kang siapa tadi tuh? Kang Ricky, Kang Ricky pengen dipakein apa nih? ini katanya buat main game GTA 5 roleplay. Oh, mau Terus jadi main streamer. Valorant. Iya katanya sambil live gitu katanya. Ya udah, kita akan coba game berat lah sekalian ya. Gimana performanya? Sekarang aja, oke? Let's go. Oke, teman-teman, ini game pertama ya, Mak. Tes game apa, Mak? Ini game PUBG Steam ya. PUBG Steam. Ini kondisinya ruangannya tanpa AC. Betul. Ya, Ini juga tertutup ya. ini sistem fragrance-nya juga kondisinya tertutup. Jadi kita ibaratkan ini pemakaian normal lah di dalam ruangan tanpa AC, ini tertutup juga. Game PUBG ini, Mak. Resolusinya Kita lihat resolusinya 1080p. 1080p ya. Presetnya Presetnya ultra. ultra, Rata rata kanan. kanan ya. Render scale-nya 100. Render scale udah 100. 100 ya tadi. Udah 100 tuh. 100 ya render scale. FPS-nya ini di mode training, lagi banyak orang juga, lagi tembak-tembakan, lagi bom-boman.
FPS-nya bisa nyampe 190 tadi. ya, 170 tuh, 180. Wow, jadi penggunaan GPU di sini memang udah gede banget karena si PUBG grafiknya kalau di Ultra render scale-nya 100 lebih, penggunaan VGA card lebih tinggi juga. Suhunya aman ya, 75 ya. Suhu VGA 75 derajat. Nah, penggunaan udah 99%. Udah mentok. Udah mentok. Berarti ya memang VGA-nya masih bagus ya, Mak. Bagus betul. Fan-nya masih oke lah. Terus penggunaan prosesor. Nah, ini prosesor baru dia cuma 30%-an ya. Masih jauh gitu. Suhu juga 60-an, 67 ya. Jadi kalau misalkan nanti dipakai live streaming, nanti kan penggunaan si prosesor pasti naik. Karena menjalankan OBS-nya, terus kayak Open Studio-nya lah gitu ya. Ini menggunakan si prosesor. Jadi masih aman lah, masih jauh. Nanti anggap aja naik 10 atau 15%, berarti penggunaan nanti di antara 40-50%. Masih aman lah, sambil buka Discord, sambil buka apapun lah, live streaming, game berat, apalagi game Valorant ya, Mak. Iya, nanti katanya mau Valorant atau GTA roleplay libas lah pasti. Iya, aman ya. Terus lanjut game yang lebih berat lagi ada, Mak? Ada. Yaudah, kita langsung saja lanjut game kedua. Let's go. Oke, teman-teman, ini game kedua. Game apa, Mak? Ini game Cyberpunk ya. Nah, ini Cyberpunk lumayan cukup berat. Bukan lumayan sih, memang berat ya. Berat betul. Saat ini ya. Kita lihat dulu presetnya, Mak. Karena banyak banget sih si Cyberpunk ini tuh apa? Preset-presetnya. Nih, ini Ray Tracing Ultra. Ray Tracing Ultra ya. Karena si 3060 Ti ini udah ada Ray Tracing-nya. Jadi support lah untuk game-game next gen yang udah support Ray Tracing. Kayak si Cyberpunk ini. Ini Ray Tracing Ultra, Ray Tracing-nya on, terus DLSS-nya apa, Mak? Di atas. Nah, DLSS-nya auto ini, atau coba ganti apa ya? Quality. Nih. Jangan, terus kanan lagi. Performance ada nggak? Oh, ini. Atau balance aja lah. Balance aja. Nah, oke. Play. Udah. Kita lihat FPS-nya di 60-an ya? 60-an ya? 61 ya? Ya memang cukup berat. Lihat penggunaan VGA card tuh sama prosesor. Prosesornya tinggi dua-duanya ya? Dua-duanya tinggi ya. Karena si GPU-nya merender ray tracing-nya. Terus gamenya mungkin ini memang agak CPU bound banget ya, 80%-an itu ya. VGA juga sama. VGA tinggi. juga tinggi yuk. Kita lihat wattmeter ini di 330 watt. Wow, luar biasa ya. Ini memang bisa lebih naik lagi sebetulnya FPS-nya, Mak. Kita coba auto aja si DLSS-nya. Cobain. Ini ya. Auto, quick preset-nya tetap ray tracing. Ultra ray tracing. Nah, ini auto. Play. Harusnya ini bisa lebih tinggi FPS-nya. Malah lebih rendah ya. Berarti si DLSS-nya harus dicoba turunin ke ultra performance. Kita lihat. Nah, ini agak naik nih FPS-nya jadi 6. Udah direkam ini? Udah direkam. Ini sambil direkam juga ya? Oh iya, sambil direkam juga ya. Nah, ini lebih naik ya FPS-nya di 70-an ya, 60-70 kalau di DLSS-nya ultra performance. Oke, kita lanjut game atau pengujian selanjutnya. Let's go. Oke, karena game berat tadi lumayan lah udah ya, Mak. Jadi ibaratkan Cyberpunk itu udah mewakilkan game-game yang lain. Betul. Ya, jadi yang game yang lain libas lah intinya gitu ya. Terus wattmeternya tadi 330-an lah ya. Iya. Sekarang kita tes editing. Pakai Premiere Pro tahun berapa? Tahun 2021 ya. 2021 coba di play. Ya, 3060 Ti memang CUDA core-nya lumayan gede ya. Jadi si play-nya juga di sini lebih lancar lah ya. Jadi kalau misalkan mau dipakai editing juga udah aman lah ya. Ya untuk kelas-kelas kita, kecuali kalau profesional editor gitu ya.
ngedit film yang resolusinya 4K gitu kan. Iya. Nah itu ya mungkin pakai VGA card-nya yang lain. Tapi kalau untuk sekedar untuk ngedit video-video YouTube seperti sekelas IT gitu ya, ini udah lebih dari cukup gitu. Aman lah. Coba mah di render mah. Nah ini udah mulai render ya. Ini ngerendernya pakai prosesor mah, tetap pakai 8 core 16 thread-nya. Jadi lumayan cepet ya. Cuman 5 menitan aja. Dia. Betul. Ya. Ini 1,6 GB, durasi 21 menit, resolusi 1080p si videonya. Terus watt meternya berapa, Mak? 290 sampai 300-an. Oh, 200 sampai 339. Ya. Iya. Ya memang karena si prosesornya Full load ya. Lagi full load, lagi ngerender gitu ya. Jadi ya aman lah, apalagi power supply-nya 750 ya. Jadi masih jauh lah, aman sekali. Jadi kalau misalkan nanti mau upgrade ke 3070, 3080 kayaknya masih kuat ya. Masih kuat sih prosesornya gitu ya. Oke, jadi pengujiannya udah, harganya udah, pengenalannya udah. Tinggal apa lagi mah yang belum, Mak? Udah kayaknya. Udah ya semuanya. Kalau ada pertanyaannya taruh di link komentar aja ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang mau menambahkan juga boleh, nanti simpan aja di kolom komentar. Jadi ini tuh rakit PC Intel Pensboy ya, sekitar 15 jutaan, penggunaannya untuk live streaming sama main game gitu. Live streaming pokoknya main game, intinya untuk gaming lah ya. Dipakai editing juga sekalian tes di sini, jelas udah bisa, udah lancar gitu. Bang, AMD-nya dong, ya tinggal ganti aja ya ngobo prosesornya ya. Iya. Ryzen 7 5700X, ngobonya B550. Oke, nanti kalian boleh cek linknya, saya simpan di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha Dan Rama Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.